Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, melanjutkan kajian terkait sholat jamaah, panduan atau pedoman yang harus juga diketahui oleh seorang imam adalah bahwa imam tidak diperbolehkan untuk memimpin doa bagi dirinya sendiri. Memimpin doa bagi dirinya sendiri ini artinya ketika doa, seorang imam tidak boleh egois, hanya mendoakan untuk dirinya sendiri tanpa berdoa untuk orang lain atau untuk jamaahnya. Makanya guru-guru kita, kiai-kiai kita mengajarkan kita untuk ketika berdoa ya, untuk mengganti dhamir lil mutakalim wadah dirubah menjadi lil mutakalim ma'al ghair. Artinya untuk diri sendiri dirubah untuk pada orang banyak, untuk bersama orang-orang yang ada bersamanya. Hal ini ditegaskan bahwasanya baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat, karena ada suatu ketika yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat berjamaah. Pada saat sudah sholat berjamaah, tiba-tiba Rasulullah mendengar ada orang Arab Badui yang berdoa untuk dirinya sendiri. Dia berdoa, ya Allah, berilah keberkahan, berilah rahmatilah saya, rahmatilah Muhammad, dan jangan kau beri rahmat kepada semua yang ada di sini. Atau intinya Arab Badui itu berdoa kepada Allah agar rahmat Allah diberikan kepada dirinya dan diberikan kepada Nabi Muhammad dan tidak kepada orang-orang yang ada di situ. Kemudian setelah selesai sholat, akhirnya Rasulullah mendatangi seorang Arab Badui tadi dan menegurnya. Menegur, mengapa engkau mempersempit sesuatu yang luas? Artinya rahmat Allah itu luas, bisa diberikan kepada siapa saja dan untuk siapa saja, tapi kenapa hanya dipersempit hanya untuk dirinya dan untuk Nabi Muhammad? Nah, ini mengisyaratkan bahwasanya ketika berdoa janganlah egois, untuk mendoakan dirinya sendiri. Ada sebuah hadis, ini ada di Imam Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, bahwasanya ada pedoman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya ummu abdun fayakhussa nafsahu bid'awatin dunahum fa in fa'ala faqad khonahum. Rasulullah pernah bersabda, la ya ummu abdun, tidaklah menjadi imam seseorang itu fayakhussa nafsahu, dan dia kemudian dia mengkhususkan untuk dirinya sendiri, bid'awati dunahum, dengan doanya dunahum, tanpa menyertai mereka atau jamaah dari yang dipimpinnya. Fa in fa'ala faqad khonahum, fa in fa'ala, maka siapa yang melakukan hal yang demikian, faqad khonahum, maka benar-benar bahwasanya dia telah berkhianat kepada jamaahnya. Ini menandakan bahwasanya seorang imam tidak boleh berdoa hanya untuk dirinya sendiri tanpa melibatkan doa tersebut untuk jamaahnya. Bahkan di dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i juga pernah meriwayatkan hadis yang serupa, bersumber dari Abu Umamah, bahwasanya Abu Umamah ini pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yusallil imam biqaumin fayakhussu nafsahu bid'awati dunahum. Tidak boleh seorang imam itu sholat dengan kaumnya atau dengan jamaahnya, fayakhusu kemudian dia mengkhususkan
nafsahu untuk dirinya sendiri, bidakwatin dengan doa, dunahum tanpa melibatkan jamaahnya. Artinya ketika seorang imam, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat atau ketika zikir ba'da sholat, maka doa tersebut adalah doa umum. Pemahaman terhadap hadis ini ada beberapa yang berpandangan bahwasanya hadis tersebut terjadi di dalam sholat, karena di dalam sholat ada dua doa sebenarnya. Doa ketika iftitah, ini doa yang untuk tidak bisa dirubah, hanya untuk dirinya sendiri, dan doa kunut. Doa kunut ini seorang imam harusnya merubah doanya sebagaimana Imam Ghazali di Bidayatul Hidayah, wala yahusul imam nafsahu bidu'ai fi kunuti subhi bal yaqulu Allahumma hdina fi man hadait wa yajharu bihi. Dan tidaklah mengkhususkan seorang imam itu nafsahu untuk dirinya sendiri bidu'ai dengan doa fil kunut di dalam kunut subuh, bal yaqulu Allahumma hdina fi man hadait, tetapi doalah Allahumma hdina fi man hadait. Meskipun orang tersebut seorang imam, mungkin dulunya waktu kecil dia menghafalkan doa Allahumma hdini fi man hadait, namun demikian ketika dia menjadi imam, maka kunutnya harus dirubah, tidak Allahumma hdini fi man hadait, tetapi Allahumma hdina fi man hadait, sebagaimana penjelasan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Artinya seorang imam ketika berdoa, doanya tidak boleh untuk dirinya sendiri. Kalau doa untuk dirinya sendiri berarti dia egois untuk dirinya sendiri. Makanya kemudian doa-doa itu dirubah, kecuali doa-doa yang sudah maksur, sudah masyhur bahwasanya doa tersebut diajarkan oleh Rasulullah. Maka ketika doa-doa yang diajarkan Rasulullah tidak usah dirubah dhamirnya, tetap sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tetapi ketika doa itu bukan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka doa tersebut dhamirnya diganti. Kalau untuk dirinya sendiri biasanya bisa didengar, makmum bisa mendengar apakah diawali dengan alif, hamzah, atau diawali dengan nun. Allahumma inni as'aluka, atau Allahumma inna nas'aluka. Berarti ini kalau ini as'aluka berarti untuk dirinya sendiri, tapi kalau Allahumma inna nas'aluka berarti imam tersebut berdoa untuk dirinya dan jamaah yang hadir. Atau di belakangnya kalau na itu biasanya adalah untuk dhamir kita, kalau ni berarti untuk dirinya sendiri. Makanya makmum mendengarkan awalannya itu apakah a ataukah na, di akhir kata apakah ni atau na, atau li atau lana. Kalau di belakangnya Robbi habli berarti dia meminta untuk dirinya sendiri, bukan untuk tidak untuk jamaah juga. Tapi kalau Robbana hablana berarti untuk semuanya. Ini yang harus diketahui oleh imam. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana ketika doa itu, kalau yang tadi doa umum, ketika dia berdoa maka doanya harus untuk dirinya dan makmum. Tetapi ketika doa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka doa tersebut tidak perlu dirubah. Apakah kemudian kalau doa yang dari Rasulullah dhamirnya adalah untuk dirinya atau untuk si doa, sedangkan orang di sekitarnya yang mengamini apakah tidak terdapat atau tidak ikut mendapatkan dari doa tersebut? Tidak, tetap jamaah yang mengamini tetap mendapatkan barokah doa dari yang diucapkan oleh imam, meskipun imam tadi membaca doa dengan dhamir lil mutakalim wahdah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah doa-doa itu. Tapi kalau doa-doa buat sendiri maka harus semuanya. Kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah, bagaimana doa itu ketika doa-doa ada di dalam Al-Quran? Boleh nggak kita kemudian merubah? Maka pertanyaan tersebut adalah dijawab, kalau doa itu niatannya adalah membaca Al-Quran, maka tidak boleh dirubah. Tidak boleh dirubah. Tetap redaksi yang ada di dalam Al-Quran tidak boleh dirubah sama sekali.
Tetapi ketika dia berdoa dengan kalimat-kalimat yang hampir sama dengan Al-Quran, maka redaksinya boleh dirubah. Jadi kalau dia niatan berdoa dengan membaca doa yang ada di Al-Quran, maka tidak boleh, karena hukumnya haram merubah, bahkan satu huruf pun tidak boleh untuk merubah di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kalau niatannya adalah berdoa dengan kata-kata yang mungkin mengambil di Al-Quran, maka boleh dirubah redaksinya. Jadi kalau niatannya adalah berdoa dengan doa yang ada di ayat Al-Quran, maka tidak boleh dirubah, dan barokah doanya tidak hanya untuk yang berdoa, tapi yang mengaminnya juga mendapatkan barokah doa tersebut. Tetapi kalau niatannya adalah tidak membaca Al-Quran dan tidak merubah Al-Quran, tapi dengan kata-kata yang ada di Al-Quran, maka redaksinya boleh dirubah. Jadi imam sekali lagi harus paham, harus tahu ketika berdoa jangan egois hanya untuk dirinya sendiri. Nah, saya kalau ada pada doa bersama atau doa ketika sholat berjamaah, saya dengarkan apakah yang memimpin doa tadi berdoa untuk dirinya sendiri atau berdoa untuk orang banyak yang hadir. Kalau untuk doa untuk dirinya sendiri, terkadang saya tidak mengamininya, tapi baru nanti kalau redaksinya itu untuk semuanya yang hadir, maka saya mengamini doa tersebut. Jadi kita harus tahu, seorang imam itu harus tahu panduan dan pedoman menjadi imam. Salah satunya adalah tidak boleh egois, tidak boleh berdoa untuk dirinya sendiri. Dan jamaah juga harus tahu ketika selesai sholat berjamaah, jangan buru-buru pulang, jangan buru-buru keluar dari jamaah tersebut, tapi tunggu sampai imam membaca doa. Sebab dalam riwayat itu tidaklah berkumpul seseorang fayad uba'duhum, dan sebagian dari mereka itu atau seseorang dari mereka berdoa wa ya umanahum sairuhum, dan kemudian orang-orang yang ada di situ mengamininya, illa ajabahumullah, kecuali Allah akan mengijabahi atau Allah akan menjawab doa-doa mereka. Jadi dengan doa bersama tersebut sudah jelas bahwasanya dengan doa yang diamini oleh orang banyak, doa tersebut akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian panduan terkait masalah doa dalam sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan istiqomah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.